Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita cek ya, ada yang baru. Anakannya tuh ada 2. Terus lanjut tiga. Ini baru mau ngoles. Sini juga nih. Nah, tuh lagi ini sudah ada fluoresan ya. Lanjut sini. Sudah mulai di sini seperti biasa. Lainnya belum ada, di sini belum ada. Sini nih. Cek. Nah, sekarang kita mau buatin dulu ya. Tot. Pakai ini tadi. Pakai di sini. Salah. Oke, kita coba dulu. Sekarang kita akan memasang jaringnya. Ini fungsinya untuk mengunci anakan, tapi ala gaya murah meriah. Jadi kita tidak pakai karpet bulu karena karpet bulu itu agak mahal. Jadi kita pakai yang super murah meriah. Nah, teman-teman bisa menerapkannya di RBW kalau mau, karena ini saya menerapkannya di RBW saya ukuran 4x8 ya. Terus ini karena anakannya baru ada 2, jadi saya sudah bersiap-siap dalam umur. Ini umur RBW saya kurang lebih 7 bulan. Jadi selama 1 sampai 6 bulan itu belum ada seperti karpet bulu yang bisa mencengkeram apabila anakan itu belajar terbang. Jadi saya mulai bergeraknya mulai dari sekarang, dari umur 7 bulan. Sesuai dengan perkembangan dari RBW-nya ya. Sebenarnya ini terlambat karena saya kemarin belum mendapatkan ide untuk bagaimana cara mengunci anakan kalau pakai karpet kan ya, mungkin perekonomian saya kurang. Jadi saya cari cara bagaimana
kelinci anakan ini selain disekat, apalagi fungsinya ya hampir sama dengan karpet bulu. Ternyata saya mendapatkan ide bahwa jaring ini sebenarnya jaring ikan ya, jaring ikan untuk keramba itu, karena masih ada sisa dari keramba saya yang kemarin, jadi saya gunakan untuk di RBW. Karena saya lihat kalau anakan RBW yang lagi belajar terbang itu biasanya menabrak-nabrak dinding. Jadi kalau di dinding itu ibaratnya sabot saja, jadi otomatis tidak ada cengkeraman dan otomatis dia licin. Jadi salah satunya ya dipasangin ini supaya anakan nanti bisa betah di dalam RBW. Ibaratnya ini supaya tidak durhaka ya dengan RBW-nya. Jadi dimana dia dilahirkan, di situ juga dia berkembang ya, mudah-mudahan lah ya. Yang pastinya kita coba dulu, semoga teknik ini bisa membantu perkembangan RBW ya. Yang pastinya saya uji coba sendiri dulu, kalau berhasil nanti teman-teman bisa menerapkannya di RBW-nya masing-masing ya. Yang penting kita berbagi cara bagaimana supaya RBW itu tidak durhaka ya. Tidak durhaka. Jadi kita cari cara-cara yang super meriah, super murah meriah untuk RBW kita masing-masing. Kalau tidak begitu ya kita sampai kapan? Ibaratnya RBW kita ini stagnan terus seperti itu. Karena yang pernah saya kerjakan atau saya alami, saya kan ada sekitar beberapa RBW bukan RBW sendiri sih, cuma RBW binaan, cuma ada yang posisinya stagnan. Jadi seberapa lama ya saya belajar terus untuk menggali, siapa tahu ada ide-ide brilian dari teman-teman ya, dan kita saling sharing antara satu sama lain supaya yang kita hadapin itu tidak begitu-gitu aja. Mudah-mudahan ada perkembangan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahunnya. Karena seperti yang dilihat teman-teman juga, membangun RBW itu tidak murah. Jadi walaupun ada murah, mungkin itu maksa jadinya maksa. Jadi kita harus belajar terus bagaimana caranya mempererat silaturahmi dan mempererat hubungan antara petani walet ini supaya perkembangan di RBW kita itu tidak stagnan, maksudnya tidak begitu-gitu aja. Mudahan ada perubahan dari waktu ke waktu, nah mudah-mudahan rezekinya juga nambah terus ya, amin amin ya robbal alamin. Bagi para penonton di Bumsen ini, badan usaha milik sendiri ini, kalau perlu atau kalau mau dengan ilmu-ilmu yang ada ya, saya juga sama seperti halnya teman-teman yang menonton video satu ke satu. Jadi intinya itu praktek. Kalau tidak dipraktekkan ya kita tidak tahu ya kan. Kalau kita cuma tahu itu ini nanya cuma tidak kita praktekkan sendiri, itu hasilnya akan beda. Tapi kalau kita praktekkan sendiri, nanti kita akan mengalami kendala-kendalanya. Nah dari situ kita belajar. Tapi kalau kita mengandalkan cuma misalkan nih satu RBW kayak gitu aja, jadi kan kita kan males jadinya. Jadi kita harus belajar juga dari RBW yang lain, supaya kita lebih bersemangat terus setiap hari atau setiap bulannya untuk bagaimana caranya RBW kita ini cepat berkembang. Selain itu kita juga harus berani sharing satu sama lain, tidak begitu saja
ya kita bisa belajar dari sesama teman yang dekat, atau nonton video-video di YouTube, atau juga mendatangkan konsultan. Nah ini nih, mendatangkan konsultan kan, kita kan tidak murah-murah ya. Nah, ada juga yang jong beberapa konsultan, ada juga yang tidak. Tapi apa salahnya kalau kita mempraktekkan di RBW kita sendiri? Karena saya ada beberapa RBW binaan itu yang stagnan begitu. Awalnya bagus, mulai pertengahan sudah mulai kayak gitu. Cuma ada peningkatan, cuma tidak terlalu banyak. Nah, dari situ kita belajar terus ya, karena setiap RBW itu tidak sama, beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau merasa RBW ini gini, kita siap-siap sharing dan siap-siap merubahnya juga tidak boleh terlalu cepat ya. Misalkan per 3 bulan, jangan sampai 1 bulan rubah, 1 bulan rubah. Wah, nanti galau tuh. Bukan burungnya aja yang galau, orang-orangnya yang berubah tuh galau terus biasanya. Intinya sabar, ikhtiar, tawakal ya, berdoa. Inilah rehapan sederhana kita ya. Kita kasih rasa ikan supaya bisa menguji anakan yang baru mau belajar terbang. Jadi tidak semata-mata dia kena dinding langsung melongsor ke bawah, jadi ada penahannya. Sebelum kita keluar, kita semprot dulu dengan H3N1 ya, H3N1, karena ini bulan kemarin sudah pakai diamond, jadi bulan ini cukup pakai H3N1 ya. Sambil kita cek suara apakah ada yang mati atau tidak. Setelah itu kita semprot, selesai semprot baru kita keluar dan kita tunggu hasilnya 1 bulan ke depan ya. Kita semprot dulu, mudah-mudahan buruknya awet dan bertambah, amin ya robbal alamin. Karena ini memakai teknik 2 suara seperti guru kita Bang Andi Supar, tapi kita terapkan dengan harga, maksudnya dengan harga yang murah meriah ya. Karena setiap orang kan beda-beda perekonomiannya, apa salahnya kita belajar dari yang hemat dulu. Karena kalau kita belajar akan mengetahui hasilnya ke depannya. Kalau tidak belajar, kita tidak tahu hasil ke depannya seperti apa.